Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu kelas Nagari yang saat ini melanjutkan materi pertemuan kita yang kedua, yaitu terkait teori-teori tentang hubungan hukum internasional. Di mana sebelumnya saya juga sudah berbicara terkait ruang lingkup hukum internasional seperti apa, bahkan dari pengertian serta azas-azasnya. Mungkin Bapak Ibu telah mendengarkan secara seksama bagaimana hukum internasional itu hadir gitu. Apa hubungannya kan? Itu kan harus secara implisit itu akan kita bahas nanti di materi yang kedua ini gitu. Tetapi sebelumnya kan saya sudah menyampaikan terkait teori pertama atau pertemuan pertama kita kemarin terkait hukum internasional, mengenai apa saja ruang lingkup dari hukum internasional, kenapa Bapak Ibu mempelajari hukum internasional gitu. Dan apa sih gunanya dari hukum internasional ini untuk negara? Kemarin sudah saya ceritakan, sudah saya ajarkan, sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait teori hukum internasional ini. Nah, makanya dari situ kita saat ini akan memasukin terkait teori ya. Jadi teori-teori apa saja ya terkait hubungan hukum internasional ini ya. Terus bagaimana sejarahnya nanti ya, sejarah dari hukum internasional ini sendiri kan? Nah, mungkin ya, ini yang akan saya bahas. Oke. Nah, sebelum kita memasukin terkait hubungan hukum internasional sendiri serta sejarah dari hukum internasional itu sendiri, ini kita akan membahas terkait teori ya, Bapak Ibu. Jadi di sini apa itu teori ya? Nah, jadi kalau teori itu adalah suatu pertanyaan yang wilayah jangkauannya itu sangat rumit ya. Karena memang teori ini adalah suatu sub ya, bagian yang nantinya ini bisa mengaspek ya, bisa mendasari ya pola dari hukum itu sendiri gitu, terutama pada hukum internasional sendiri. Teori itu mungkin bisa saja nanti adalah aplikasi ya, aplikasi yang mendasar dalam pemanfaatan terkait hukum itu sendiri. Jadi kan ada teori hukum, berarti ada keterangan hukum gitu kan. Ada dasar hukum, landasan hukum ya kan. Yang itu teori tersebut dapat digunakan ya sebagai bentuk ya. Banyak tuh ya, ada teori kepastian hukum, teori keadilan, teori persamaan dan lain sebagainya. Terus secara teori hukum internasional itu seperti apa kan? Nah, ini mungkin dipelajari bahwa kita Bapak Ibu lihat sendiri bahwa teori itu bisa saja bersifat rumit dan bisa saja bersifat fisiologis atau filosofis ya. Filosofis itu berarti artinya sejarah ya. Adanya suatu bentuk ya, historical ya. Yang nantinya bagian dari landasan-landasan hukum ini itu bisa mengandung bentuk keterangan atau teori tadi ya. Nah, makanya itu perlu kita pelajari teori karena agar tahu tuh dasarnya seperti apa. Apakah teori ini masuk? Apakah keterangan ini masuk ya? Apakah keterangan ini menjadi aplikator ya dalam sebuah hubungan hukum? Ya. Dan ini yang akan kita pelajari di dalam suatu teori di dalam hubungan hukum internasional. Nah, secara teoris ya, ada abstrak teoritis juga ya. Jadi teori itu juga mengandung abstrak teoritis yang mana tataran tertentu yang menimbulkan keragaman tafsir ya, bahkan antipati serta ejekan di dalamnya atau itu sih teorinya itu. Jadi teori itu bisa saja dia bersifat abstrak teoritis ya, karena dia bersifat keterangan, dasar, landasan. Harus perlu teori. Ya. Teori ini biasanya itu sudah pernah terjadi di masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian teori itu yang dipakai atau dasar atau keterangan itu dipakai sebagai landasan dalam pembentukan hukum atau menjalin hubungan hukum itu sendiri ya. Nah, kemudian teori juga dianggap sebagai sesuatu tanpa makna apabila dikaitkan dengan kata yang menjadi padanannya. Misalnya kayak teori ekonomi, teori sosial, teori hukum dan lain sebagainya ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa teori itu ya landasan ya, keterangan ya, yang bisa memberikan aplikator ya,
dalam melakukan suatu perbuatan, ya. Baik itu perbuatan hukum, perbuatan sosial, perbuatan ekonomi dan lain sebagainya. Makanya diperlukan teori tadi, ya. Keterangan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian teori juga berasal dari kata teoria, dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, ya. Ya, perenungan, ya. Yang pada gilirannya berasal dari kata thea, ya, yang menyiratkan sesuatu yang disebabkan dengan realita. Yaitu ya yang tadi saya sampaikan bahwa teori ini adalah aplikasi yang berada di lapangan, ya, berada di masyarakat, yang nantinya dia menjadi sebuah landasan atau keterangan, ya. Keterangan inilah nanti yang akan menjadi pedoman untuk mengaplikasi atau mengaplikator, ya. Apakah dalam bentuk hukum, sosial, bahkan ekonomi sekalipun. Nah, teori ini Pak akan dihubungkan dengan aspek-aspek lain begitu. Dan kadang teorinya juga sebagai pedoman juga, ya, atau keterangan, ya, dalam membuat atau menerapkan suatu penafsiran atau suatu penalaran di dalam suatu hukum itu sendiri kayak gitu. Nah, ya. Kemudian dari kata dasar thea ini pula muncul kata modern atau teater yang berarti tontonan atau penunjukan. Dari kata ini kemudian ditarik pengertian bahwa teori itu merupakan bangunan berpikir, ya, yang tersusun sistematis. Artinya apa yang tadi saya sampaikan, keterangan itu kan pasti kan dibuatkan karena suatu keadaan. Teori itu kan seperti itu. Oh, teori, ya. Oh, ini masyarakat sampai saat ini tidak mengindahkan hukum yang terjadi. Nah, maka akan timbul keterangan baru, ya, yang diambil secara landasan. Ya. Landasannya apa? Ya? Berarti adanya ketidaksesuaian hukum. Nah, makanya bisa nanti dipakai teori kepastian hukum, ya, sebagai bentuk landasan atas pemikiran secara sistematif dari bentuk dalam penegakan hukum, gitu. Maka teori selalu berkaitan, apalagi yang berhubungan langsung dengan dunia internasional. Ya. Banyak bentuk-bentuk abstrak, banyak bentuk-bentuk peraturan di dunia internasional yang mungkin kita sendiri saja kadang kurang mengerti. Tetapi dikarenakan teori itu ada, maka jadinya kita punya keterangan, punya landasan untuk membuat suatu hubungan, baik itu hukum, sosial maupun ekonomi. Bahkan sekalipun dia dalam bentuk hubungan internasional, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi itu dia berpikir secara sistematis, logis, rasional, ya, empiris, kenyataan dan juga simbolis, ya. Nah, di sini ada menurut Neumann terkait teori itu apa sih? Jadi Neumann ini juga berbicara, ya, bahwa teori itu adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi, ya, yang berinterkoneksi satu sama yang lain, ya, atau berbagai ide yang membadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia itu bekerja. Jadi ada abstraksi, kan, apalagi dunia internasional kan tuh banyak bentuk-bentuk abstraksi, ya, penguatan hukum, ya. Makanya teori itu seperti itu. Makanya tadi saya bilang teori itu bisa saja disebut landasan, keterangan, ya, ataupun pemikiran-pemikiran, ya, secara sistematis, ya, untuk dapat memberikan, ya, mengimplementasikan, mengaplikasikan, ya, aplikatorkan, ya, bentuk-bentuk dari hubungan ini tadi, ya, terutama dalam hubungan internasional, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga di sini saran Takos, ya, menyatakan bahwa teori adalah suatu set kumpulan koleksi gabungan, ya, proposisi yang secara logis terkait satu sama yang lain dan diuji serta disajikan secara sistematik, ya. Sama kayak misalnya Bapak Ibu di Nagari contohnya, kan, itu kan
pasti kan ada tuh kerjasama ya, kerjasama di luar nagari. Apakah itu juga bisa kerjasama diplomatik? Ya bisa saja. Karena sudah beda wilayah. Sudah beda wilayah, sudah beda keterangan. Artinya apa? Nanti ketika perjanjian Bapak Ibu dibuat ya kan, secara beda wilayah tersebut atau beda nagari, perjanjian tersebut juga harus memberikan teori, keterangan, landasan ya. Teori itu berguna nantinya. Bahwa perjanjian yang Bapak buat itu harus mempunyai teori keadilan, teori kepastian hukum, ya, teori persamaan dan lain sebagainya. Makanya penting teori ini. Apalagi kalau membangun stakeholder ya, membangun kerjasama ya, pasti juga akan nantinya perlu ya teori-teori ini atau keterangan-keterangan ini ya yang dibuat secara sistematis tersebut. Ini bisa dipergunakan untuk apa? Untuk mencari ya, menemukan hubungan ya, baik itu hubungan ekonomi, sosial maupun hukum ya, hukum ya. Jadi 3 ya, kayak gitu. Ya. Kemudian menurut teori yang dibangun dalam dikembangkan melalui penelitian atau riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan sesuatu yang fenomenal ya. Jadi teori itu ya itu tadi melihat bentuk lapangan ya. Jadi kalau dibentuk nih lapangannya, oh tahu nih, ini akan ada bentuk baru atau landasan baru ya, terkait teori ini. Nah, penelitian juga pun harus mengarah pada bentuk-bentuk sosial. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi sosial itu kan menggambarkan ya, menggambarkan terkait fenomena apa saja di masyarakat yang nantinya bisa menjadi suatu keterangan atau landasan yang berujung kepada teori tadi Bapak Ibu ya. Apalagi itu kalau misalnya dalam persepsi suatu pemerintah yang menjalin hubungan tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri secara diplomatik. Penting ya. Apalagi dengan aturan-aturan hukum internasional yang begitu banyak, begitu abstraksi, yang begitu rumit, ya kan? Makanya diperlukan teori, ya. Teori-teori yang ada dan sudah ada, bahkan sudah lahir ya. Dari peradaban masyarakat sebelumnya. Ini juga termasuk ke dalam suatu gambaran ya atas suatu fenomena ya yang terjadi di masyarakat, akhirnya menimbulkan suatu keterangan atau landasan yang berujung pada pembentukan teori ya. Jadi teori itu Bapak Ibu itu sama ya. Kimianya sama di dalam pikiran ya. Gitu. Sama-sama memproduksi ya kan? Memproduksi kata-kata. Landasan, keterangan ya. Yang nanti itu landasan tersebut itu akan tertuang ya di dalam pikiran ya yang sistematis. Kemudian nanti akan menggambarkan dari teori itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini yang terkait teori ya. Jadi kesimpulannya kalau dalam penelitian itu adalah hipotesa. Ya. Hipotesa itu disebut dengan proposisi. Apa sih proposisi itu? Proposisi itu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh. Itu yang saya sampaikan. Keterangan tadi ya. Mempunyai nilai benar atau salah. Karena ada abstraksi di dalamnya. Kimianya sama, otaknya sama, berpikir ya, secara sistematis. Dari hipotesa yang kita keluarkan ya. Pernyataan yang mengandung makna ya secara abstraksi ya. Begitu. Melalui apa? Melalui pengembangan dari riset yang menggambarkan terkait fenomena yang terjadi. Maka akan timbullah keterangan dan landasan yang berujung kepada teori. Begitu Bapak Ibu. Jadi memahami teori itu seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Nagari kan sering itu ya, jumpa masyarakat, jumpa
banyak keterangan-keterangan masyarakat terkait kehidupan di dalam masyarakat, hubungan-hubungan sosial, maka nanti akan ditarik terkait teori tersebut. Jadi harus punya teori, punya makna, agar masyarakat tahu, oh ini ya teorinya, kepastian hukum itu ya begini ya. Kepastian hukum ini begitu. Jadi kepastian hukum itu adalah implementasi dari hukum. Ya. Hukum yang dibuat pasti harus pasti. Kenapa? Kalau tidak pasti, maka masyarakat itu akan bebas dan bisa semena-mena melakukan perbuatan kalau tidak adanya kepastian hukum tadi. Jadi aplikasi ya, dari teori ya, hipotesa, pernyataan. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu terkait. Nah kemudian kita masuk dari sejarah hukum internasional ya. Jadi hubungan hukum internasional ini tidak terlepas juga dari sejarah atau historical ya, hukum internasional itu. Ya. Jadi kalau sejarah hukum internasional ini, itu mulanya itu sudah ada sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Di mana? Di wilayah Mesopotamia. Di mana pada masa atau tahun tersebut, ini sudah ada perjanjian yang namanya perjanjian Dasawarsa pada abad ke-20 yang ditandatangani oleh Enamantum sebagai pimpinan Lages dan pimpinan Umma. Ya. Jadi hukum internasional itu sudah punya sejarahnya. Ya kan? Sudah ada landasannya, ada loh. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai sejarah sebelumnya. Kayak gitu. Terkait sejarah tersebut, ini mengandung sebuah perjanjian. Di mana perjanjian tersebut yaitu antara perbatasan, persoalan perbatasan antara dua negara. Ya. Yaitu kayak misalnya Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan. Ya. Bapak Ibu nagari ya kan, itu misalnya kerjasama membuat perjanjian dengan negara yang lain gitu. Apakah itu disebut diplomatik? Ya bisa saja disebut diplomatik karena sudah beda wilayah, sudah beda keberadaan. Antara siapa? Antara dua desa dalam suatu wilayah atau dalam suatu peradaban, kebedaan atau perbatasan wilayah. Yaitu. Pasti kan kalau misalnya melakukan perjanjian kan beda kan, kecuali kok di dalam kan Bapak ada Bapem atau ada Bawas atau ada MPM mau buat kerjasama gitu bisa saja karena masih di dalam struktur wilayah, jadi itu tidak bisa disebut secara diplomatis. Kecuali Bapak Ibu melakukan suatu perjanjian ya kan di negara yang lain, itu bisa bersebut diplomatis karena sudah beda wilayah, ada perbatasannya kayak gitu. Nah, dan dalam sejarah hukum internasional, wilayah Mesopotamia ini sudah melakukan hubungan ya, melalui perjanjian. Ya. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi seperti itu. Makanya lah terukir di dalam suatu sejarah bahwa perjanjian di luar batas wilayah suatu negara itu disebut dengan perjanjian internasional. Dan perjanjian internasional itu diatur. Ya. Nah, di sini juga sudah dirumuskan ya bahwa ada bahasa Sumeria. Jadi ini dipakai bahasa apa ya? Di perjanjian perbatasan kedua negara yang dirumuskan secara bahasa Sumeria. Kalau kita lihat sekarang kan banyak ya. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Kan ada tuh hubungan internasional, perjanjian internasional, perjanjian perbatasan yang sudah saya sampaikan di ruang lingkup pengertian hukum internasional. Itu juga punya dasar, punya konstitusi. Jadi tidak mungkin perjanjian itu dibuat tanpa adanya dasar ya di dalam suatu perjanjian.
Bahkan perjanjian itu bersifat internasional. Bapak Ibu ya. Jadi perlu perjanjian. Jadi harus juga ya. PBB mengeluarkan kebijakan. Untuk siapa? Ya untuk seluruh negara. Kemudian kebijakan tersebut diratifikasi, diubah oleh negara tersebut. Ya, bisa saja. Tapi pasti mempunyai landasan. Begitu. Termasuk juga sejarah hukum. Kenapa timbulnya hukum internasional? Karena kita juga kan saya sudah bilang dari awal di ruang lingkup, karena kita juga negara itu perlu simbiosis mutualisme. Sama-sama saling menolong, sama-sama saling menguntungkan. Ya. Sama-sama berdekatan, punya perbatasan masing-masing, punya kekayaan alamnya masing-masing. Ya kan? Kekurangan kekayaan alam ini bisa ditutupin dengan kita melakukan kerjasama internasional ke negara lain. Ya kan? Dan harus disepakati oleh dua negara. Kalau di dalam perdata ada, yaitu hukum perikatan. Perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan bersama. Ya, baik antara si penjual maupun si pembeli. Tapi dalam konteks hukum internasional ada kesepakatan antara dua negara. Ya, Bapak Ibu. Kemudian bangsa lain juga berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno. Antara lain India, Yahudi, Romawi, Eropa Barat, Cina, dan Islam. Ya. Kalau dulu kan negara-negara ini kan hukum internasional kan banyak ya, negara-negara yang bersifat ya baik dia negara Islam, China, Eropa Barat, Romawi, Yahudi, dan India. Ini juga ya menggambarkan bentuk dari bagaimana pengaruh hukum internasional itu hadir. Ya. Ada sejarahnya. Kita juga belajar terkait sejarah-sejarah dari hukum Romawi, hukum Yahudi, hukum Islam, Cina. Ya kan? Terutama kalau dalam konteks hukum sendiri, kebanyakan itu ya kebanyakan mempelajari terkait hukum-hukum yang ada di Romawi, Islam gitu, maupun Yahudi juga gitu. Dan sejarah hukum itu sudah ada ya, sebelum terbentuknya negara-negara. Ya. Yang dilihat dari apa? Ya peradaban pertama, perjanjian pertama antara siapa? Antara Mesopotamia dengan pimpinan Lages. Ya, kemarin ya. Di tahun berapa? Di tahun 2100 sebelum Masehi. Ya. Bahkan sampai sekarang itu hukum atau perjanjian-perjanjian internasional itu dipakai oleh siapa? Oleh semua negara. Ketika apa? Ketika ada suatu perjanjian internasional. Yang mana itu ya pastinya menguntungkan ya, sama-sama menguntungkan, sama-sama memberikan efek, ya kan, untuk masing-masing negara. Dan perjanjian itu banyak kompleksnya. Ya. Pasti juga harus melihat teori Bapak Ibu, ya, harus punya teori. Ya. Nggak mungkin peraturan dibuat tanpa teori, pasti ada teori Pak, Bapak Ibu sekalian. Termasuk sejarah. Sejarah juga harus mengandung teori, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini ada permulaan hukum internasional dalam bidang klasik. Di sini ada pemikiran Francisco Victoria 1480 sampai 1546. Kemudian ada pemikiran Hugo Grotius, ya, ini sering ya, pemikiran Hugo ini ya, dari teori permulaan hukum internasional klasik. Terus ada perjanjian Westphalia ya. Nanti akan dipelajari tuh perjanjian Westphalia tuh. Apa sih perjanjian Westphalia tuh? Ya. Nanti kita akan pelajari di next selanjutnya ya, terkait perjanjian Westphalia nih. Karena perjanjian ini juga masuk ke dalam hubungan terkait perjanjian hukum internasional. Ya. Syarat-syaratnya juga ada. Apa saja yang terjadi di dalam suatu perjanjian Westphalia? Itu semuanya mengandung unsur-unsur yang berhubungan langsung terkait internasional. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada perkembangan hukum internasional pada zaman modern. Tadi sudah perkembangan secara hukum internasional secara klasik ya. Nanti akan kita pelajari. Ini kita akan pelajari dasar-dasar terkait
bagaimana teori tersebut masuk dan memenuhi syarat di dalam suatu perkembangan. Ya, perkembangan apa? Perkembangan antara hukum dengan hubungan hukum secara internasional. Bapak Ibu, di mana di sini masa tahun 1899 ini historikal ya, pada masa modern. Di mana pada masa 1899 sampai 1907, perkembangan masyarakat internasional khususnya negara-negara pada fase ini mulai merumuskan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Ya. Kalau zaman dahulu, ya kan, baru terbentuknya perjanjian. Ya. Perjanjian ini apa? Ya ketika adanya suatu permasalahan. Contohnya yang kayak tadi itu kan tahun 2100 sebelum Masehi ya kan? Dikaitkan dengan abad ke-20 perjanjian batas negara. Ya. Sebelumnya kalau nggak ada perjanjian, ya bisa saja mereka melakukan suatu sengketa itu secara tidak damai. Karena belum adanya perumusan penyelesaian. Masih bersifat adanya perjanjian saja. Ya. Kemudian dari tersebut itu, nah timbullah sengketa. Timbullah cara bagaimana menyelesaikannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara perjanjian. Agar apa? Agar kita mentaati wilayah yang sudah mempunyai konstitusi sesuai dengan ketetapan di negara tersebut. Penyelesaian inilah nanti mengandung suatu bentuk-bentuk di dalam suatu perjanjian. Perjanjian inilah nanti berujung kepada bentuk perdamaian. Nah gitu. Setelah perjanjian dia suka hati aja mematok batas wilayah dia. Ya. Tapi setelah ada perjanjian, maka penyelesaian sengketa itu hadir. Ya. Gak mungkin kok misalnya Bapak Ibu di nagari gitu kan. Kalau udah ada perjanjian gitu kan. Gak mungkin gak damai. Pasti damai lah. Karena sudah ada perjanjiannya. Gitu. Kecuali dia melanggar perjanjian tersebut. Kayak gitu. Baru itu terjadinya sengketa. Ya, Bapak Ibu. Itu tahun 1899. Jadi di tahun 1899 sampai 1907 tuh dunia internasional atau masyarakat internasional tuh merumuskan bagaimana perjanjian tersebut, ya kan? Atau bagaimana nantinya ya, masyarakat itu bisa melakukan penyelesaiannya sendiri terkait sengketa yang diperbuat antara dua negara tersebut. Dan dilakukan secara damai. Itu ya Bapak Ibu. Kedua, masa antara 1907 dan 1945 nih keberhasilan membangun masyarakat internasional yang baru ya. Kemudian selama masa 1649 dan 1907 sebelumnya ya, ini ditandai dengan keberhasilan mempertahankan hak hidup dan eksistensi negara-negara nasional sebagai kesatuan politik yang merdeka, berdaulat dan sama derajat. Pasca 1907, perjalanan konsolidasi negara akhirnya runtuh dengan meletusnya Perang Dunia Pertama. Nanti akan saya ini juga ada kaitannya Bapak Ibu terkait Perang Dunia ya, antara Jerman, Amerika, dan Jepang. Ya. Pas pemerintahan Adolf Hitler, ya. Kemudian pas zamannya juga dari Jepang itu ya. Itu juga yang melakukan peperangan Perang Dunia ya. Terus perjalanan sejarah Perang Dunia gitu. Tapi sebelum ini adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan wilayah. Ya. Mempertahankan kedaulatan, politik, kemerdekaan gitu. Di zaman-zaman ini ya. Kemudian di zaman ini juga ya kan fase-fase itu hadir kan. Cara untuk mempertahankan kemerdekaan, cara mempertahankan kedaulatan dengan cara apa? Dengan cara ya perjanjian, penyelesaian sengketa. Kayak gitu.
Penyelesaian sengketa ya antara perbatasan wilayah yang harus diperuntukkan secara damai. Kayak gitu ya. Jadi ini perkembangan sejarah ya. Bahkan tahun 1914 dan 1918 ini juga dasar dari tatanan hidup masyarakat internasional yang pada akhirnya setelah berakhir Perang Dunia Pertama berdirilah Liga Bangsa-Bangsa atau yang dikenal kita sekarang PBB ya, Bapak Ibu ya. Itu pada tahun 1919 sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam ruang lingkup dan tujuan global dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia. Ini ya sekarang kita sebut dengan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Di mana dia juga punya organisasi. Organisasi yang saya sampaikan kemarin di di pertemuan pertama. Ya kan? Yang organisasi tersebut itu yang yang mempunyai tugas dan kewajibannya itu ya melaksanakan ketertiban, keamanan, perdamaian dan lain sebagainya. Itu organisasi kayak WHO, ya kan, ILO, ya kan, UNESCO dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk organisasi yang dia mempunyai tugas dalam ya, memberikan atau mewujudkan ketertiban ini, keamanan dan perdamaian dunia. Itu dia Bapak Ibu. Secara tersimpul dan dapat pula dipandang sebagai usaha untuk mengatur masyarakat internasional. Jadi kebijakan yang dibuat PBB, ya kan, peraturan yang dibuat PBB itu semuanya untuk negara, seluruh negara, ya. Untuk melakukan apa? Untuk mewujudkan perdamaian, ketertiban, keamanan, ya. Agar apa? Agar ya kita bisa mempertahankan hak hidup tadi, eksistensi negara, kedaulatan, merdeka dan sama derajatnya. Kayak gitu. Jadi perlu ya Bapak Ibu. Terus masa setelah pasca Perang Dunia Kedua terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau kemarin kan itu namanya Liga Bangsa-Bangsa. Pasca Perang Kedua baru terbentuk kembali Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari konsensus pasca Perang Kedua, berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Kayak gitu. Salah satunya yaitu adanya perjanjian, penyelesaian sengketa secara damai, dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari hubungan terkait hukum internasional itu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Kemudian hukum internasional pada masa kini dan masa yang akan datang, perkembangan yang baru ini seperti dikemukakan oleh yang di atas bahwa mengubah sendi-sendi hukum internasional yang lama atau sebelum Perang Dunia Kedua dan dasawarsa 5 dan 60 tahun ke depan. Menjadi hukum internasional dengan ruang lingkup dan substansi yang semakin luas, mencerminkan keterbukaan yang mulai tampak pada awal dasawarsa 70 hingga kini. Jadi pastilah setiap perubahan, setiap perkembangan pasti punya hal yang baru, ya. Pasti punya dinamika baru, punya teori yang baru, ya. Yang pastinya untuk apa ya? Untuk mencapai ketertiban tadi, mencapai negara yang damai, ya kan? Mencapai kebebasan, ya. Kehidupan yang layak, berdaulat dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu tuh, bisa memahami ya. Semuanya itu ya mencerminkan keterpaduan tadi ini di bidang hukum. Yang satunya dengan yang lain tampak saling berkaitan yang erat. Itu perjanjian tadi. Ya kan Bapak Ibu? Ya kayak Bapak Ibu ya kan tadi saya contohkan perjanjian dengan negari lain. Itu kan pasti ada teori ya. Ada efeknya kan. Ada hubungan juga. Nah, hubungannya nih apa? Ya hubungan antara negari yang A dengan negara yang B. Mengikat, ya kan? Terus itu buat kerjasama, buat perjanjian yang dibuat secara hukum, punya pasal. Atau kita kenal itu MOU, MOA, ya. Kalau orang kita tahu ya. Itu kan punya pasalnya, punya kaedahnya. Yang wajib negari A dan negari B patuhi.
sesuai dengan perjanjian. Kayak gitu. Yang berujung kepada apa? Perdamaian, ketertiban, keamanan, ya, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga pada negara. Ya. Kayak contohnya Indonesia ikut G20, Indonesia ikut ASEAN, Indonesia ikut PBB. Artinya apa? Menghargai bahwa Indonesia cinta ketertiban, cinta perdamaian. Perjanjian juga ada, Bapak Ibu. Hubungan internasional, hubungan bilateral, hubungan multilateral, itu aspek-aspek hukumnya harus ada. Apalagi yang saya katakan sebelumnya, negara itu pasti simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan, sama-sama tergantung. Tapi dengan adanya kita gotong royong dengan negara lain, ya, apa yang kita belum punya, mereka punya, kita bisa kerjasama, dan mereka tidak punya, kita bisa menjalin kerjasama. Itu nanti akan menumbuhkan hubungan yang baik, ya, secara internasional. Nah, gitu. Jadi ini begitu ya, Bapak ya, terkait sejarah. Kemudian di sini ada istilah dan pengertian hukum internasional, ya. Jadi istilah hukum internasional ini disebut sebagai international law, ya, atau hukum internasional publik atau public international law. Istilah yang populer, ya, di luar ini adalah hukum bangsa-bangsa atau liga bangsa-bangsa lah, ya gitu kan. Atau law of national atau hukum antar bangsa atau interstate law, ya. Kemudian dari dua istilah tadi, ya, Bapak Ibu, ini dianggap kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antara bangsa-bangsa atau antar negara saja. Bahkan hubungan yang sesama itu juga perlu, ya, diatur. Kayak gitu. Ya, Bapak Ibu. Hukum internasional ini juga ya bisa saja. Selama tidak mempunyai batas wilayah, wah, bisa saja. Kayak gitu. Tapi kadang ya namanya juga perjanjian pasti banyaknya menimbulkan suatu permasalahan. Makanya permasalahan itu akan diselesaikan secara baik. Kan kita juga sudah punya tuh mahkamah agung hukum internasional, ya, mahkamah internasional, ya. Ya kalau misalnya ada masalah bisa dilaporkan ke sana. Penyelesaiannya juga ada kok, arbitrase, ya, secara arbiter, ya. Kalau misalnya ada konflik atau ada perjanjian yang tidak sesuai atau tidak disepakati bersama, atau sudah ada disepakati cuma di awan prestasi, ya, bisa saja dilaporkan. Contohnya kayak apa, Bapak Ibu? Contohnya kayak misalnya keterkaitan Indonesia kemarin yang punya perjanjian dengan Prancis, ya, atau Eropa dalam pengeksporan nikel, ya. Rupanya kebijakan baru dibuat oleh presiden bahwa 2030 Indonesia akan menstop nikel ke Eropa. Akhirnya Eropa menggugat secara arbiter. Terkait apa? Ya terkait pengeksporan nikel ke Eropa. Nah, ini juga bisa timbul masalah. Ya diselesaikan di mana ya? Secara mahkamah internasional dibahas sesuai dengan perjanjian bersama. Gitu. Nah, ini kadang hubungan internasional ini atau hukum internasional ini juga kadang menimbulkan suatu ketidaksesuaian, ya, terkait kebutuhan, ya, kayak gitu. Atau bisa juga negara Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan siapa ya? Dengan negara Prancis misalnya atau Eropa. Kayak gitu bisa. Kalau misalnya Eropa setuju meratifikasi perjanjian tersebut, kayak gitu. Nah, ya walaupun dia sifatnya hukum antar negara, ya antar negara ini kan dia bilateral, ya, ya kan? Antar negara namanya. Kalau multilateral itu kan dengan berbagai negara. Kadang tidak sesuai kan, ya.
Kadang ini bisa, hukum ini bisa masuk multilateral juga, bisa juga bilateral gitu ya. Juga itu kadang menimbulkan juga masalah juga. Tetapi setelah secara istilah ya Bapak Ibu, ini sudah menggambarkan dari bentuk ya atau kesesuaian dari negara tersebut, itu hukum antar negara tersebut ya. Secara istilah ya, bahasa Latin. Kemudian di sini juga ada definisi menurut ahli ya terkait hukum internasional. Di sini ada dikemukakan oleh Mokhtar Kusumadja ya, bahwa hukum internasional atau hukum publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang azas hukumnya mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara ya. Baik ini melintas batas negara ini juga masuk ke dalam sifatnya itu perdata ya. Karena dia tanah ya, wilayah itu ya. Tanah bisa, laut bisa ya. Kayak gitu. Yang contohnya saya contohkan di pertemuan pertama, ya kan? Misalnya ya nelayan ya, nelayan negara lain masuk ke wilayah laut teritorialnya Indonesia, ya, ditangkap ya. Itu juga harus menghormati hukum yang Indonesia karena dia melanggar, terjadi illegal fishing di dalam. Ya kan? Diatur secara hukum publik, internasional publik. Kayak gitu. Nggak boleh semena-mena mengambil kekayaan alam Indonesia di dalam laut. Apalagi itu masuk ke dalam laut teritorial Indonesia. Itu bisa, itu diatur itu. Kalau misalnya apa ya, kapal tersebut wajib kapal dan negara tersebut wajib, kalau misalnya tertangkap itu wajib ya mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, contohnya Indonesia. Kayak gitu. Nah, inilah dia gunanya hukum internasional itu. Agar apa? Agar mengatur. Agar juga ada perjanjiannya. Kayak gitu. Kalau tidak ada perjanjian berarti ya itu tidak bisa kena dalam persoalan-persoalan lintas batas. Tapi kan selama ini kan ada tuh ya, banyak tuh ya persoalan-persoalan yang melintas batas negara. Apalagi kalau misalnya negara-negara yang contohnya kayak kita lah kan, Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, itu lintas batas tuh ya, Malaysia dengan Sarawak itu ya, lintas batas begitu. Itu juga berkaitan langsung, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Mokhtar Kusumadja bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas pada hubungan antara negara saja, melainkan dapat dilakukan dengan subjek non negara atau subjek non negara satu sama lain ya. Jadi hubungan ini tidaklah terbatas pada hubungan antar negara saja, melainkan juga kepada subjek non negara itu sendiri ya. Kemarin kan ada tuh yang subjek ya, subjek hukum internasional ya. Itu ada negara, ada pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat dan lain sebagainya, itu juga termasuk ya. Ya contohnya kayak bapak ibu ya kan, keluar negeri gitu kan, punya paspor gitu kan, punya visa gitu kan. Kalau nggak punya ya bapak ibu melanggar aturan yang berlaku di sana. Berarti termasuk orang yang tidak mempunyai hukum yang masuk di negara orang lain, tidak punya identitas, maka bisa saja itu dideportasi atau melanggar hukum yang ada di negara tersebut. Itu bisa juga dideportasi. Kayak gitu dan lain sebagainya. Kemudian teori-teori hukum internasional ya, teori hukum alam Bapak Ibu ya. Di mana teori hukum alam ini juga masuk ke dalam teori-teori hukum internasional. Ya, di mana teori hukum alam inilah penganut ajaran hukum alam, dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu adalah karena hukum internasional tersebut merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Kalau dalam ilmu negara itu kan ada namanya naturalistik ya, atau keadaan alam. Naturalistik ya, keberadaannya itu mengikat pada alam. Sudah ada sejak sononya gitu. Sudah ada sejak di dalam dirinya, sudah natural saja begitu, naturalistik ya. Hukum itu mengikat pada suatu perbuatan atau tatanan sesuai dengan alam ya. Di mana ajaran hukum alam ini telah berhasil menimbulkan kesaganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika
yang berharga bagi hukum internasional, yaitu bagi perkembangan selanjutnya ya. Menghargai ya, mencintai ya, menghormati hukum yang berlaku di negaranya, itu salah satu bentuk dari teori hukum alam. Konstitusi kayak gitu, menghargai konstitusi mereka. Gitu kan. Sama kayak kita di Indonesia kan, orang Indonesia datang ke luar negeri kan, contohnya gitu kan. Di luar negeri itu lalu lintasnya taat-taat, hormat-hormat kayak gitu. Kita ya karena melihat itu, oh orang Jepang hormat-hormat ya. Oh orang Jepang taat lalu lintas ya. Orang Malaysia taat lalu lintas. Akhirnya kita ngikut. Ya. Ngikut aja begitu. Jadi dia juga harus taat kan. Tapi kalau dia nggak taat ya dia akan masuk dilaporkan, penjara dan lain sebagainya. Sama kayak misalnya contohnya kayak di Bali Bapak Ibu. Di Bali itu orang bule itu kan jadi viral kemarin tuh. Gara-gara tidak taat terkait hukum Indonesia. Ya bisa saja dimasukkan penjara atau nggak dideportasi karena melanggar hukum yang berada di Indonesia. Kayak gitu. Itu juga masuk ke dalam hukum itu. Terus teori kedaulatan ya Bapak, itu teori kedaulatan ini adalah dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Adalah kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Ya. Ya kan ini kedaulatan ya. Sama ya kayak tadi saya sampaikan tadi ya. Yang mana teori tokoh-tokoh dalam teori kedaulatan ini adalah Hegel dan Georgi Zelik dari Jerman ya. Ini ya, teori kedaulatan ini penting ya, karena kita harus patuh ya, tunduk ya, terkait hukum internasional itu sendiri ya. Yang itu, apa yang diberikan suatu kebijakan yang dibuat oleh PBB, ya kita harus tunduk, gitu. Harus taat, gitu. Sama kalau misalnya PBB masuk ke wilayah Indonesia, ya mereka harus, atau delegasi PBB masuk ke Indonesia, ya mereka juga harus taat dan tunduk terkait hukum yang berada di Indonesia. Tidak boleh mereka ini. Yang kebal hukum kan cuma satu. Dubes ya. Dubes itu hukum, kebal hukum ya. Terkait hukum yang di negara tersebut ya. Gitu. Tapi sebenarnya juga harus tunduk juga. Sama yang kayak contoh kata tadi. Hukum alam tadi Bapak. Teori hukum alam. Misalnya ya kita datang ke Jepang gitu kan. Terus di Jepang tuh kok masyarakatnya taat lalu lintas begitu ya. Jadi ya akhirnya kita ngikut kan gitu. Harus taat ya. Oh bahwa di Jepang tuh nggak gini ya rupanya. Akhirnya ngikut gitu kan. Dan itu juga termasuk ya ke dalam suatu kedaulatan ya. Dimana kedaulatan itu kan memang terkukuh ya atau terproyeksi dalam suatu hukum tersebut ya. Bahwa setiap negara atau manapun itu wajib tunduk ya dalam suatu negara tersebut. Bahkan itu sekalipun itu hukum internasional ya. Nah, dan negara hukum seperti kita sendiri yang ikut ke dalam suatu persatuan bangsa-bangsa atau PBB mengeluarkan suatu kebijakan, kita wajib tunduk terkait hukum internasional tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada teori objektivis ya, di mana teori ini ya itu adalah kekuatan mengikat hukum internasional adalah suatu norma hukum bukan kehendak negara. Pendiri aliran atau teori ini dikenal dengan nama Mazhab Vienna atau ajaran Mazhab Vienna yang mengembalikan sejarah sesuatu kepada suatu kaidah dasar atau Genform. Tokoh Mazhab Vienna itu Hans Kelsen ya dari Austria yang dianggap sebagai bapak Mazhab Vienna ya. Jadi objektif inilah mengikat hukum ya sebagai bentuk norma hukum ya yang bukan dari kehendak negara itu sendiri ya. Biasa gitu. Terus yang keempat adalah teori fakta kemasyarakatan, di mana teori fakta kemasyarakatan ini juga masuk ke dalam teori hukum internasional, yang mana dia mengikat ya hukum internasional bahwa fakta kemasyarakatan yang terdiri dari faktor biologi, sosial, dan sejarah dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didasar atas sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hasrat serta naluri untuk selalu bergabung dengan manusia yang lainnya. Ya, ini ya teori ini juga masuk ke dalam teori hukum internasional karena ya negara pasti punya masyarakat, punya kelompok. Kalau Bapak dulu belajar ilmu negara dengan saya kan sudah diajari ya bahwa pembentukan suatu wilayah itu kan pertama kan karena manusia ya.
terus manusia menikah dengan manusia yang satu, terus mempunyai anak, terus mengikat dengan kelompok yang lain hingga membentuk suatu kelompok masyarakat ya. Nah, dalam kelompok masyarakat itu juga termasuk salah satunya dalam hukum internasional. Ya, yang dilihat secara faktor faktor kemasyarakatan ya. Yaitu kelompok-kelompok inilah ya yang nantinya itu dapat ya secara langsung ya, berhubungan dengan dunia internasional ya, kayak gitu. Misalnya kan kayak faktor biologis lah salah satunya kan gitu. Misalnya kayak bapaknya itu ibunya orang Indonesia, ayahnya orang luar negeri misalnya kan. Artinya apa kan ada faktor biologis di situ kan? Ya, bapaknya Cina, mamanya Indonesia gitu kan. Nah, itu juga faktor biologis dapat, faktor sosial juga dapat. Keberagaman itu ya. Dari teori tersebut. Terus kelemahan dari hukum internasional ini apa sih? Nah, kelemahan dari hukum internasional ini yang pertama itu ada kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum dan ketertiban dalam melakukan hubungan internasional. Jadi kebutuhan ya, faktor yang menjadikan hubungan internasional dipatuhi sebagai layaknya suatu aturan hukum ya. Jadi kelemahannya juga ada bahwa ya ini kebutuhan itu tadi ya. Terus biaya-biaya politik dan ekonomi yang harus dibayar secara melanggar hukum internasional seperti hilangnya kepercayaan dari pihak asing, dihapuskannya berbagai bantuan dari fasilitas dari pihak asing, dikucilkan. Nah, ini biasanya kalau misalnya terjadi perang ya Bapak Ibu, perang, konflik ya. Nah, ini biasa kena nih Bapak Ibu. Contohnya kayak yang kemarin saya bilang Ukraina dengan Rusia ya, dalam hukum perang ya. Ya itu akhirnya ya PBB memberikan sanksi kepada Rusia. Kayak gitu. Ya dengan cara apa? Dengan cara ya mungkin dari ekonominya. Atau karena dihapusnya kepercayaan itu. Atau bantuan-bantuan fasilitas lainnya tuh dihapuskan. Ya, dikucilkan dan lain sebagainya. Ini juga berdampak besar pada negara tersebut. Ya. Kalau misalnya negara tersebut itu bisa melakukan perbuatan ya yang itu merenggut nyawa orang banyak. Contohnya kayak Rusia dengan Ukraina ya, atau Kiev itu ya, yang melakukan penyerangan atau hukum perang ya sendiri ya. Itu. Ini juga termasuk. Kemudian sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara lain itu organisasi internasional dan pengadilan itu juga masuk kelemahan juga. Tapi ini berpengaruh pada faktor ya, faktor-faktor kelemahan ya yang terjadi di dalam hukum internasional. Dan yang terakhir yang dia itu adalah faktor psikologis takut dan dikecam atau dikutuk oleh pihak lain bila melanggar hukum internasional ya. Jadi Bapak Ibu inilah yang bisa saya sampaikan terkait materi kita yang kedua dalam mata kuliah hukum internasional kelas Nagari ya, semester 2 terkait judulnya itu teori ya, teori-teori dalam hubungan hukum internasional ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.